Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mugia Rahayu Sagung Dumadi. Salam damai seluruh alam. Alhamdulillah wa syukurillah teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Reza Rahasia di channel Reza Rahasia. Konten kali ini masih bertemakan spiritual awakening, namun yang akan saya bahas adalah mengenai fenomena alam, tanda-tanda alam. Fenomena alam, tanda-tanda alam ini juga tanda spiritual awakening. Bagi manusia yang sudah bangkit spiritualnya, dia akan mampu membaca dan peka terhadap tanda-tanda alam yang akan terjadi. Agar kita, manusia dan alam, bisa bekerja sama untuk keselamatan dan pemurnian. Seperti apa yang akan saya bahas? Sebelum saya bahas, selalu saya tidak bosan untuk mengingatkan, jangan telan mentah-mentah, jangan dianggap kebenaran, jangan percayai sayanya ya. Jika bisa dianggap sebagai referensi silahkan, jika tidak perlu ditonton. Yang pasti ini adalah yang saya sampaikan berdasarkan pengalaman dan pemahaman saya. Spiritual awakening, membaca fenomena alam dan tanda-tanda alam. Ini dia. Alhamdulillah wa syukurillah, terima kasih teman-temanku, saudaraku sekalian seluruh Nusantara. Spiritual awakening, bangkitnya kesadaran spiritual. Manusia dan alam semesta merupakan satu bagian yang tidak bisa terlepaskan, seperti sebuah telur. Ada cangkang telur, ada putih telur, ada kuning telur. Sejatinya manusia dan alam itu seperti kuning telur dan putih telur, menyatu, tidak bisa dipisahkan. Kalaupun dipisahkan, tentunya masing-masing sesuai dengan kebutuhannya, tapi tetap satu sama lain saling membutuhkan, saling terikat erat, dan saling juga memiliki satu konektivitas yang kuat. Manusia-manusia yang bisa ataupun sudah bangkit spiritualnya, sudah mengalami spiritual awakening, maka dia mampu berkomunikasi bukan hanya dengan dirinya, tapi juga dengan alam semesta, dengan gunung, dengan pohon, dengan awan, dengan langit, dengan hujan, dengan petir. Karena bagi manusia yang sudah mengalami spiritual awakening, maka dia akan mengenal bahwa petir adalah juga bagian dari dirinya, gunung adalah bagian dari hidupnya, semua alam semesta juga adalah bagian dari dirinya. Sehingga ketika akan terjadi sesuatu seperti misalnya tsunami, gempa bumi, gunung meletus, manusia yang sudah mengalami spiritual awakening, bangkitnya spiritual, dia pun akan mengetahui apa yang akan terjadi. Sejatinya ketika manusia yang sudah mengalami spiritual awakening, bagi manusia yang lain yang tidak paham, masyarakat umum yang tidak mengerti, seringkali manusia-manusia tersebut dikenali sebagai indigo, starseed, bahkan paranormal. Mengenai paranormal sendiri sudah banyak yang kita saksikan, beberapa ada yang membuat kaget juga masyarakat dan apa yang diramalkan terjadi. Namun sayangnya beberapa ramalan tersebut memang menimbulkan kontroversi, dan apalagi ketika akhirnya sekarang teman-teman juga menyadari dan mengetahui, setelah beliau meninggal, munculnya ramai podcast mengenai dirinya sendiri, almarhumah, yang meramalkan tentang kematiannya. Bagi manusia-manusia yang sudah mengalami spiritual awakening, maka hal ini bukanlah hal yang wah atau hal yang mengagetkan, karena sudah tahu sama tahu, sudah saling memahami. Ketika kita sudah menyadari, sudah membangkitkan spiritual dalam diri, maka kita akan mampu juga untuk mengenali apa yang akan terjadi dengan alam semesta, dengan lingkungan sekitar kita. Sejatinya alam semesta, alam raya bumi ini tepatnya sedang merecovery dirinya, sedang memurnikan kembali dirinya dari segala macam apapun efek negatif yang dilahirkan oleh makhluk-makhluk yang ada di muka bumi. Tsunami
gempa bumi, gunung meletus, tentunya kita semua tidak menghendaki itu akan terjadi dan pastinya tidak mau, hanya ingin damai, selamat, dan sentosa. Tetapi hal itu diperlukan bumi untuk memurnikan dirinya, menyembuhkan dirinya, dan kembali menyeimbangkan dirinya bersama ciptaan-ciptaan yang lainnya. Bagaimana seseorang bisa mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan? Bukan persoalan selalu pasti ini ada jin yang ikut campur, pasti dia dari kodam yang membisiki. Tidak selalu ke sana, teman-teman. Karena dalam diri manusia, Tuhan pencipta alam sudah melengkapi dengan software dan hardware yang lengkap. Kalau kita bicara hardware, tentunya kita lihat fisik kita saja dulu yang paling simpel. Mengenai software, ada akal pikiran, ada perasaan, di mana dalam tubuh kita pun ada yang namanya sel, ada kelenjar. Seperti kita ketahui, ada di dalam kepala kita ini ada namanya kelenjar pituitari dan pineal. Ini adalah antena penghubung kita kepada Sang Maha, juga pada alam semesta. Ketika bisa diaktifkan, banyak orang yang menyampaikan bahwa di sini ada cakra ajna, cakra mahkota, dan lain sebagainya. Mata batin, mata ketiga. Itu sejatinya secara sains aktif dan konektivitasnya berfungsi antara pituitari dan pineal, sehingga mampu menangkap sinyal-sinyal alam. Segala sesuatu bisa dijelaskan sebenarnya dengan sains, namun sayangnya ketika dibuktikan, saat ini belum semua alat-alat atau ilmu pengetahuan yang ada saat ini mengungkapkan apa yang saat ini dianggap gaib atau dianggap mistis dan juga klinik. Yang pasti, teman-teman, dari tanggal 7 kemarin, bagi teman-teman yang mengalami dan sudah bangkit spiritualnya, sudah tahu dan sudah paham, sudah terjadi banyak sabda alam. Di Jepang terjadi ada banjir bandang, di tempat lain juga ada. Saat ini kita saksikan bersama bahwa Merapi pun sedang kembali waspada menutupkan larvanya. Apapun yang terjadi nanti di masa depan, entah itu gunung meletus ataupun tsunami, gempa bumi dan lain sebagainya, yang terpenting adalah kita sudah memiliki kesadaran penuh bahwa apapun yang terjadi ini merupakan cara bumi untuk menyempurnakan dirinya, memurnikan kembali, memperbaiki, menyembuhkan dirinya. Dan kita sebagai bagian dari muka bumi dan makhluk ciptaan, tentunya harus senantiasa kembali terus-menerus lagi dan lagi memperbaiki diri agar bisa bersinergi dengan alam, bersinergi dengan seluruh makhluk ciptaan. Spiritual awakening ini akan berlanjut dengan bahasan-bahasan yang lainnya. Karena berbicara tentang spiritual awakening, maka banyak faktor-faktor atau banyak ornamen-ornamen yang perlu kita sadari dulu. Setelah semua kita sadari, maka akan bangkitnya kesadaran spiritual. Bagi teman-teman yang belum menyaksikan, belum menonton konten-konten saya sebelumnya mengenai spiritual awakening, silahkan saksikan, karena ini berkesinambungan. Ini merupakan ornamen-ornamen penting ketika kita ingin membangkitkan spiritualitas kita untuk kebermanfaatan diri kita, keluarga, skup luasnya untuk alam semesta. Dan ingat sekali lagi, ketika berbicara spiritual, tidak hanya melulu mengenai hal-hal gaib, hantu, pocong, kuntilanak, kedemit, siluman, lain sebagainya ya. Spiritual itu berkaitan lebih tepatnya dengan kejiwaan, dengan mentalitas, dan juga kedewasaan sebagai manusia, mengenal dirinya dan mengenal Tuhan. Saya Reza Rahsia, mohon maaf salah-salah katanya. Jika dianggap ini sebuah referensi, silahkan. Jika hanya dianggap bualan pun tidak apa-apa. Yang pasti tetap kaji dan olah kembali. Jangan ditelan mentah-mentah. Ya, jangan juga dianggap sebagai kepercayaan atau lagi keyakinan. Waduh, jangan ya. Tetap kaji dan olah kembali. Jaga hati, jaga pikir, jaga rasa, dan jangan takut. Saya Reza Rahsia. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam.